Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olinda Puspa Amelia dengan NIM 042111233067, kelas I Manajemen Pengambilan Keputusan. Pada video ini saya akan membahas mengenai kasus permasalahan dari IndiHome dan solusi penyelesaiannya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kasus tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih IndiHome itu. IndiHome atau Indonesia Digital Home adalah salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, berupa layanan komunikasi dan data seperti internet, telepon rumah, ataupun layanan televisi interaktif. Nah, permasalahan yang selalu dialami oleh pelanggan adalah gangguan layanan internet. Jika kita melihat lebih jauh di platform pencarian seperti Google, Safari, dan lain-lain, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali berita mengenai gangguan internet IndiHome dan keluhan pelanggan yang tersebar di berbagai media sosial, terutama Twitter dan Instagram. Bahkan laporan terkait masalah gangguan internet tersebut mencapai 85%. Bayangin aja dulu, misal kita lagi enak-enakan streaming film ataupun ngerjain tugas, terus tiba-tiba layanan internet kita itu mengalami gangguan ataupun sampai hilang koneksi. Nah, hal seperti itu pastinya akan membuat kita itu marah ataupun kecewa, karena hal tersebut memang sangat mengganggu produktivitas kita. Kualitas layanan IndiHome yang seperti itu dapat berdampak signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan juga brand image mereka. Oleh karena itu, kualitas sangat penting untuk diperhatikan dan dipertahankan jika memang perusahaan sudah memberikan kualitas yang terbaik. Lalu, bagaimana cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan IndiHome dan solusi penyelesaiannya? Nah, saya akan menggunakan cause and effect diagram atau yang biasa disebut dengan fishbone diagram untuk mengetahui faktor-faktor tersebut dan melakukan tahapan improve. Berikut adalah hasil analisis dari kualitas layanan IndiHome berdasarkan fishbone diagram. Fishbone diagram sendiri merupakan diagram yang akan berfokus pada penyebab utama masalah dan mencari solusi yang dapat dianalisis. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas layanan. Yang pertama ada faktor people, yaitu perbedaan kemampuan antar karyawan, kurangnya respon terhadap keluhan, dan kurangnya pengawasan. Lalu faktor yang kedua, procedures, yaitu metode kerja yang tidak sesuai standar dan lamanya waktu servis. Lalu ada faktor yang ketiga, place, terdapat jarak perangkat atau router yang jauh, gangguan perangkat dan juga sistem. Lalu faktor yang keempat atau terakhir ada environment, yaitu traffic yang padat dan juga gangguan alam. Berdasarkan data-data yang ada, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas layanan IndiHome adalah faktor people dan juga environment. Oleh karena itu, IndiHome harus segera mengatasi faktor-faktor penyebab masalah kualitas layanan internet mereka, terutama kedua faktor tadi, yaitu faktor people dan juga environment. Selanjutnya, ini adalah tahapan terakhir ketika kita berhasil menganalisis faktor penyebab permasalahan kualitas layanan internet dari IndiHome dan mencari faktor yang paling dominan. Nah, saya memberikan beberapa solusi ataupun improve untuk IndiHome agar mereka dapat meningkatkan kualitas layanannya. Yang pertama, IndiHome dapat membuat spesialisasi kerja dan menerapkan sistem FIFO dalam penyelesaian masalah. Lalu melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kinerja karyawan, merespon secara cepat tanggap terhadap keluhan yang berasal dari pelanggan, membuat SOP kerja yang lebih jelas dan sesuai terutama pada bagian pembayaran tagihan. Pembagian tugas antar karyawan juga harus detail dan jelas, lalu memastikan perangkat maupun router internet memiliki jarak yang tepat sehingga mendapat cakupan akses yang baik. Yang terakhir, memastikan perangkat dan sistem dalam keadaan yang baik, lalu melakukan pengecekan secara berkala untuk mencegah gangguan.
Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.